Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas IPO yang sedang hype-hype-nya ya, yaitu IPO CDIA milik Pak Prayogo Pangestu. Dan juga saya akan meng-compare dengan tender offer-nya ANJT, karena dua aksi korporasi ini juga dilakukan secara berdekatan ya. Nah, saya pribadi mengikuti kedua-duanya ya. Jadi IPO CDIA saya ikut, tender offer ANJT pun juga saya ikut. Namun secara porsi saya ikut CDIA-nya itu jauh lebih kecil daripada tender offer-nya ANJT. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk mengikuti investasi saya ya. Saya hanya sharing dengan apa yang keputusan investasi yang saya lakukan. Dan yang kedua, dana yang saya gunakan untuk ikut buy IPO CDIA maupun tender offer ANJT ini adalah dana yang memang saya alokasikan untuk short term ya. Jadi bukan dana hasil jual saham yang sudah saham-saham value investing saya jual, enggak ya. Itu saya tetap biarkan dan memang saya mempunyai alokasi dana short term yang saya gunakan untuk mengikuti dua aksi korporasi ini. Karena sebenarnya dua aksi korporasi ini memang tujuannya lebih untuk short term saja. Oke, yang pertama, nah saya baru saja daftar ya, atau ikut offeringnya CDIA ini jam 8 ya. Nah, sekarang tanggal 4 Juli ya, jam 8 ini saya baru ikut dan dapat antriannya 458.000 ya. Ini menandakan bahwa banyak sekali orang-orang yang ikut ya IPO CDIA ini ya, sampai 458.000. Untuk yang saya ketahui sendiri, ada beberapa teman saya itu ikutnya itu sudah 10 miliar, 20 miliar, 50 miliar. Wah, ini memang luar biasa ya. Saya sendiri ikutnya cuma 11.000 lot ya, atau sekitar 209 jutaan. Nah, karena melihat bahwa animonya ini yang luar biasa, maka menurut saya nanti penjatahannya itu juga tidak akan terlalu banyak. Teman-teman mungkin jangan terlalu berharap seperti IPO-IPO sebelumnya ya, mungkin seperti brand itu kan masih lumayan dapatnya. Kalau ini saya agak pesimis ya, dapatnya bisa 1% aja sudah sangat bagus, itu menurut saya ya guys. Nah, bagaimana dengan tender offer ANJT? Nah, tender offer ANJT ini saya beli 2 kali ya. Di mana pada tanggal ini yang pertama ini 3 Juli ya. Nah, tanggal 3 Juli ini saya pakai Sukor Sekuritas ya. Itu total yang saya buy adalah sekitar 476 juta. Ini ya teman-teman bisa melihat. Dan hari ini tanggal 4 Juli saya melakukan pembelian lagi ya di Sukor Sekuritas itu sekitar 521. Nah, kalau dijumlah kurang lebih angkanya adalah sekitar 1M ya untuk tender offer ANJT. Kenapa kok saya lebih memilih lebih besar porsinya di tender offer ANJT? Nah, sekarang saya akan bahas ya. Yang pertama, ini saya simulasikan kalau kita modal 1M ikut tender offer ANJT ya. Average-nya dapatnya seperti yang saya tadi itu kan dapatnya sekitar 17 ini ya, ada yang 17.30, ada yang 17.35, ada yang 17.30 ya. Tanggal 4 ini kebanyakan di 17.35, sudah nggak dapat saya di 17.30 ya. Nah, average-nya saya anggap rata 17.35 ya. Tender offer di 18.13. Nah, kalau teman-teman masih bingung, tender offer itu adalah aksi korporasi di mana ketika ada perusahaan diakuisisi sehingga ada pengendali baru, maka pengendali yang baru ini wajib melakukan mandatory tender offer atau menawarkan opsi pembelian kepada pemegang saham publik. Nah, harganya berapa? Harganya itu dipilih antara harga akuisisi yaitu 18.13 atau harga rata-rata 90 hari perdagangan sesudah akuisisi. Nah, kalau misalkan lebih rendah, harga rata-rata perdagangan yang diambil adalah yang tinggi atau harga akuisisi. Nah, kalau saya lihat harga rata-rata sekarang kan 1.700-an, lebih rendah. Berarti yang diambil adalah harga tender offernya di 18.13. Nah, kalau kita hitung 17.35 dengan 18.13 itu returnnya 4,5% ya. Nah, kita buy sell ya kena 0,4 sekitar, sehingga netnya itu mendapatkan sekitar 4%. Jadi kalau teman-teman ikut ANJT modal 1M, maka saya bisa bilang return teman-teman kurang lebih sekitar 40 juta. Nah, variabel yang ada di tender offer itu adalah waktu. Jadi kapan MTO ini dilakukan, nah itu masih belum clear. Namun kalau teman-teman melihat secara historisnya, biasanya tender offer ini dilakukan sekitar 2-3 bulan sesudah proses akuisisi ini terjadi. Nah, proses akuisisinya itu sudah terjadi itu di tanggal 6 Mei ya. Jadi kalau teman-teman cek dari pemegang
pemegang sahamnya ANJT ini ya. Nah, ini sudah berubah menjadi First Resources ya. Nah, jadi sudah terjadi aksi akuisisinya ini sudah clear ya, 91,17%. Nah, bagaimana dengan CDIA? Kalau kita invest di IPO CDIA, misal modalnya 1 miliar. Nah, ini ada variabel allotment. Kita nggak tahu ya, allotmentnya ini dapat berapa persen. Saya anggap misal nih, kita dikasih 0,5% ya. Jadi dari 1 miliar itu nanti dapatnya sekitar 5 juta rupiah. Nah, harganya saya anggap harga yang tertinggi IPO ya, 190. Potensinya misal naik 500% ya. Jadi 190 naik menjadi 950 atau naik 500%. Maka 5 juta ini akan menjadi 25 juta kan. Kalau kita jual berarti kita profitnya 20 juta. Jadi modalnya kita 1 miliar, profitnya kita 20 juta. Nah, profitnya ini ternyata tidak bisa tidak sebesar kalau kita ikut tender offernya ANJT walaupun kenaikannya itu 500% ya. Ini asumsinya dengan allotment 0,5% loh. Tapi kalau allotmentnya ini sampai di bawah 0,5 misalnya 0,2, wah ini profitnya malah lebih kecil lagi. Loh kok tapi kan potensinya bisa sampai 10 kali lah ya memang bisa tapi kita anggap yang lebih lebih achievable lah itu di 5 kali ya. Nah, saya anggap allotment 0,5 dengan potensi kenaikan 500% itu sudah cukup bagus ya untuk IPO. Nah, makanya di sini saya memilih untuk lebih banyak porsinya di ANJT. Nah, keunggulannya kalau kita ikut IPO CDIA yang kita tidak dapatkan di ANJT itu adalah dananya. Kan Senin terakhir ya, tanggal 7 terakhir Senin, kemungkinan ya Rabu itu dana sudah bisa kita masukkan atau investkan lagi di money market. Nah, jadi ada sekitar jeda hanya sekitar 2 sampai 3 hari saja dana kita. Berbeda dengan ANJT ini ya tender offernya harus sampai selesai. MTO-nya ini prosesnya harus selesai baru dananya kita bisa ambil ya. Nah, di proses CDIA sendiri ini saya melihat wah, bahkan ada kenalan itu yang menggunakan rekening korannya ya, teman-teman. Dia sampai kalkulasi ya. Jadi dia dapat bunga rekening koran itu kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 9% ya setahunnya. Nah, rekening orang itu kan bisa dicairkan sewaktu-waktu dan kita bisa langsung melunasi sewaktu-waktu kan. Jadi dia sampai mencairkan semua pinjaman rekening korannya diikutkan IPO CDIA. Nah, kalau kita lihat sekilas, oh ini sangat gambling. Ya memang sangat gambling. Tapi hitung-hitungannya dia gini teman-teman. Jadi dia kalkulasi 3 hari saja kan dananya dipakai. Nah, kalau kita hitung 3 hari dari 365 dikalikan 9% ya. Dikalikan 9% kemudian dikalikan modal misal 1 miliar. Maka bunganya itu 739.000 teman-teman. Kalau memang 1 miliar dapatnya 0,5%, ya bisa kasih profit 20 juta, ya tentu bunganya ini nggak ada apa-apanya ya. Nah, misal ini dapatnya nggak 0,5, dapatnya 0,1. 0,1% pun kalau memang bisa naik 500%, ya dia masih bisa profit 4 juta. Makanya saya lihat animonya ini gila sekali, luar biasa karena keyakinan orang-orang kepada Pak Prayogo ini sahamnya ini bisa naik sampai berkali-kali lipat, bisa naik 5 kali lipat lah dari track record sebelum-sebelumnya ya. Yaitu. Nah, kenapa kok beli ANJT dulu? Kenapa kok nggak menunggu habis CDIA terus baru di HK ANJT-nya? Nah, ini juga saya sempat pertama berpikir seperti itu, namun ketika saya memperhatikan di market ya, terus terang waktu saya lihat minggu ini di bulan awal Juli ini itu memang market ini tidak terlalu bergejolak karena dananya ini benar-benar masuk semua ke CDIA ya. Jadi marketnya sendiri kondisinya juga lesu ya. Kalau teman-teman memperhatikan tentu teman-teman juga tahu hal ini ya. Dan saya lihat momen terbaik untuk masuk itu adalah ketika semua berfokus ke sana, semua berfokus ke CDIA dan ANJT ini bahkan sempat turun ya. Nah, kesalahan saya itu waktu sempat turun kemarin ke 1720-an. Nah, ini ya, sempat menyentuh 1720. Kalau 15 ini cuma sedikit kesentuhnya. Yang 20 ini cukup banyak. Itu saya nggak ambil karena saya berpikir hari ini atau Jumat ini itu bisa turun paling dalamnya karena orang-orang akan masuk semua. Ternyata malah terbang duluan ya. Jadi si ANJT ini malah nggak dikasih saya 1725 aja sudah nggak dikasih gitu loh.
Jadi mau nggak mau harus saya masuk di market ya di 1735 dan 1730. Dan secara offeringnya itu tidak banyak sudah. Kalau kita punya dana 1M, 2M mau masuk di sini pun itu juga tidak semudah kalau kita mau IPO CDI ya kan terserah. Kita mau punya dana berapapun bisa masuk kan. Di sini kalau teman-teman punya misalkan 5 miliar, sudah mau masuk pun bisa-bisa harga sahamnya teman-teman yang naikkan. Nah, itu alasan mengapa kok saya akhirnya memutuskan untuk beli ANJT terlebih dahulu daripada menunggu IPO-nya CDIA selesai ya, dana refund-nya. Terus yang kedua, kok yakin nanti MTO ini berjalan dengan lancar ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang belum fasih ya dengan MTO mandatory tender offer ini. Nah, saya melihat gini. Nah, kalau kita cek ya, ini adalah transaksinya tanggal 6 Mei ya. 6 Mei itu ada transaksi ini, SQ 5,5 triliun buyer ya. Ini adalah transaksi akuisisinya. 91%-nya oleh First Resource itu pakai broker BCA ya. Nah, tapi kalau teman-teman cek lagi ya, ini saya panjangkan sampai 30. Nah, ternyata ini sudah ada beberapa pihak yang dikasih special condition ya oleh First Resource untuk melakukan tender offer lebih cepat ya. Atau barangnya itu sudah bisa dijual lebih cepat di 18.13. Nah, ini ada sekitar 130-an M ya, 120 atau 30-an M. Artinya apa? Saya yakin sekali ini pasti terjadi ya MTO-nya, nggak ada masalah karena niat dari si emitennya, dari pengendali yang baru ini adalah memakan barangnya. Ya, itu yang menyebabkan saya yakin sekali bahwa tender offer-nya ini ya pasti berhasil gitu loh. Karena di emitennya sendiri itu sudah berani di bulan kemarin pun itu sudah ada yang dikasih untuk harga 18.13 dia yang memakan. Sama brokernya pakai SQ juga. Nah, itulah alasan mengapa saya kok tetap membeli ANJT ini porsinya lebih banyak daripada IPO CDIA. Dua-dua ini menurut saya ya keputusan investasi yang no-brainer ya. Artinya ya yang memang resikonya tidak terlalu besar karena kita sudah bisa tahu oh ANJT sudah akan di MTO di harga sekian ya sudah jelas. Sedangkan CDIA juga kalau menurut saya ya kemungkinan besar ya akan naik ya karena animonya begitu besar seperti ini. Terus loh kok kenapa kok harus ikut yang ANJT kok nggak dibelikan saham yang lain? Misalkan dibelikan saham yang untuk long term. Nah, sekali lagi saya ini mempunyai alokasi dana, alokasi portfolio ya. Jadi kalau saya itu nggak mau mencampur-campurkannya. Kalau dana short term ya short term. Kalau dana long term ya long term. Nah, dana short term yang saya maksudkan ini bukan sebenarnya untuk short term trading saham tidak ya. Nah, ini kenapa kok tidak saya asumsikan sebagai trading? Karena ini menurut saya arbitrase ya. Di mana ini sudah ada suatu kepastian kalau kita beli akan di tender offer di sekian, itu menurut saya kepastian atau arbitrase. Berbeda dengan kalau kita membeli suatu saham berharap ya 1 bulan lagi sahamnya naik, itu masih belum pasti. Jadi jangan sampai teman-teman salah sangka ya nanti waduh rugi dong kalau beli ANJT nanti dibelikan saham yang lain bisa naik 20%. Nah, siapa yang tahu bisa naik, kan bisa juga turun. Tapi kalau kita sudah mengetahui tentang arbitrase ini, ya ini sebetulnya investment yang no-brainer. Nah, itu dari saya ya teman-teman untuk aksi korporasi dari IPO CDIA maupun tender offer ANJT. Kalau teman-teman bagaimana? Saya yakin teman-teman hampir semua yang menonton video ini ikut dengan IPO CDIA ya. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah lebih untung ANJT ataupun CDIA? Saya juga nggak tahu. Nanti kita tunggu ya bersama-sama kelanjutannya berapa sih allotment yang didapat dari CDIA ini. Oke, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. See you guys.